Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Hariptianto dari Prodi Sistem Informasi UVBJ Jakarta dengan NIM 0488938822. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum algoritma dan pemrograman. Untuk tugas satunya sendiri, di sini kita disuruh membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode pada kasus di bawah ini. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur selama 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kemudian yang terakhir adalah jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudokode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Kemudian kita akan membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Kita mulai dengan simbol start. Simbol start. Ya. Kemudian setelah membuat simbol mulai, kemudian kita akan menginput data-data dari tugas tersebut. Yang pertama itu input golongan, dan yang kedua adalah input jam lembur. Setelah input data-data dari tugas di sini, kemudian kita akan menginput kemudian kita akan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Pertama golongan A ada golongan B dan ada golongan C. Jika golongan A gaji pokok sama dengan 5 juta, jika golongan B gaji pokok sama dengan 6.500.000, jika golongan C gaji pokok sama dengan 9.500.000. Kita akan membuat beres. Ini setelah menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, kemudian kita akan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Kita akan membuat decision yang menggunakan jam lembur 1, kemudian jam lembur 2, dan jam lembur 3,
kemudian jam lembur 4, kemudian jam lembur 5. Maaf, di sini jam lembur lebih dari 1,5. Jika jam lembur 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lembur 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika jam lembur 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika jam lembur 4, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan terakhir, jika jam lembur lebih dari 1,5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Sekarang kita akan membuat garis lembur. Setelah menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur dan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, kemudian kita akan menghitung total penghasilan dengan cara gaji pokok ditambah gaji lembur menggunakan prosesnya. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian terakhir selesai. Mungkin seperti ini flowchart yang bisa saya gambarkan. Setelah membuat flowchart, saya akan menjelaskan pseudokode pada kasus di sini. Kebetulan sini saya sudah membuat pseudokodenya. Pertama dimulai akan start atau mulai, kemudian menginput data-data dari kasus tersebut, yaitu menginput golongan dan menginput jam lembur. Setelah menginput data-data, kemudian selanjutnya kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan karyawan. Yang pertama, if golongan A, gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan B, gaji pokok sama dengan 6.500.000. Else if golongan C, gaji pokok sama dengan 8.500.000. Dan selesai. Kemudian langkah selanjutnya, setelah menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, kemudian kita menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Yang pertama yaitu if jam lembur sama dengan 1 jam, gaji pokok sama dengan 0,30 kali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 2, gaji lembur sama dengan 0,32 kali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 3, gaji lembur sama dengan 0,34 kali gaji pokok.
Else if jam lembur sama dengan 4, gaji lembur sama dengan 0,36 kali gaji pokok. Else if jam lembur lebih dari sama dengan 5, gaji lembur sama dengan 0,38 kali gaji pokok. Kenapa di sini saya menuliskan 0,30 dan tidak 30% seperti di soal? Ini untuk mempermudahkan kita untuk menghitungnya. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan gaji pokok berdasarkan golongan dan menghitung jam lembur, kemudian kita menghitung jumlah penghasilan itu dengan cara gaji pokok ditambah gaji lembur, maka outputnya akan muncul jumlah penghasilan. Kemudian selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.